Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sekian lamanya kita mengimani, sudah sekian lamanya kita meyakini, sudah sekian lamanya kita mengakidahi, sudah sekian lamanya kita mempercayai hanya ada diri kita di hati kita. Sudah sekian lamanya kita jadi Tuhan. Sudah sekian lamanya kita jadi Allah. Sudah sekian lamanya kita jadi Allah. Sudah sekian lamanya kita jadi Allah. Sudah sekian lamanya kita jadi Sang Hyang Widi. Sudah sekian lamanya kita jadi Romo di dalam hati kita, yakni menjadi penguasa dari yang menguasai kita. Maknanya selama ini kita telah merasa menjadi penguasa diri kita sendiri di hati kita. Maknanya yang jadi Allah, maknanya yang jadi Tuhan selama ini hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Itulah yang dimaksud fahsya wal mungkar itu. Itulah yang dimaksud kemaksiatan dan kemungkaran di sisi manusianya. Ketika diri manusianya masih merasa diri manusianya yang wujud, ketika diri manusianya masih merasa diri manusianya yang hidup, dan ketika diri manusianya masih merasa diri manusianya yang berkuasa atas hidup dan badan ini, semuanya jatuh kepada fahsya wal mungkar. Maknanya pasti jatuh di dalam lembah dosa, lembah keburukan, lembah anar, lembah jahanam. Jadi inilah yang dimaksud Allah bersifat fahsya wal mungkar. Kenapa? Karena yang diesakan di dalam hati manusianya, karena yang ditauhidkan di dalam hati manusianya bukan Allah, tapi manusia yang pura-pura jadi Allah. Yang diesakan di dalam hatinya manusia yang pura-pura jadi Tuhan. Yang diadakan, yang diwujudkan di dalam hati kita selama ini manusianya yang pura-pura menjadi Sang
pencipta apa yang dikerjakannya. Jadi Allah bersifat fahsya wal mungkar ketika manusianya masih merasa jadi Allah, masih merasa diri manusianya yang lebih wujud daripada Tuhan yang menciptakan dirinya. Semua sifat-sifatnya Allah yang banyak itu diakui juga sifat manusianya. Kasih dan sayang dikuasai oleh manusianya. Sifat sabar, sifat syukur diakui oleh manusianya. Semuanya hak milik Allah diakui oleh diri manusianya, akhirnya kena belenggu fahsya wal mungkar. Ketika diri manusianya masih ada, ketika diri manusianya masih wujud, dan ketika diri manusianya masih merasa dirinya yang hidup, maka tak akan pernah bisa meninggalkan sifat-sifat buruk manusianya. Sifat sombong, sifat ingin dipuji orang, sifat riya, ujub, dengki, adu domba, patah hati, takut, dan semuanya itu akan mendera dan menghukum manusianya. Kenapa? Karena manusianya menyerupai Allah, karena manusianya menyerupai Tuhan di dalam hatinya, maka tak akan pernah bisa lepas dari fahsya wal mungkar manusianya di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud Allah bersifat fahsya wal mungkar, keji dan mungkar. Allah siapa? Manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah di dalam hatinya, yang ngaku-ngaku paling berkuasa daripada Allah, yang merasa paling wujud daripada wujudnya Allah, yang merasa paling hidup daripada hidupnya Allah. Itulah fahsya wal mungkar itu. Jadi sesungguhnya Allah yang dicari manusia itu gaib, yang wujud Allah yang ada di dalam hati manusianya. Manusia yang ngaku-ngaku jadi Allah, yang mana syahadatnya hanyalah syahadat kepada diri manusianya saja. Tidak bisa bersyahadat kepada Allah. Kenapa? Karena yang wujud bukan Allah. Kenapa? Yang wujud hanya diri kita sendiri. Maka pasti syahadatnya, yakni syahadatnya pasti bersyahadat kepada hawa nafsune dewe-dewe. Inilah manusia-manusia yang menyerupai Allah, manusia-manusia yang menyerupai Allah, manusia-manusia yang menyerupai Romo, manusia-manusia yang menyerupai Gusti, manusia-manusia yang menyerupai Sang Hyang Widinya, manusia-manusia yang menyerupai Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang selama ini tidak manusia sadari, ya termasuk saya juga. Saya selama ini tidak sadar bahwa saya selama ini telah mensekutukan Allah dengan diri Abdul Halimnya di dalam hatiku. Jadi kenal Allah baru ini saja. Lebih dahulu saya mengenal diri saya daripada mengenal Allah. Karena itu diri saya lebih dahulu daripada Allah. Kenapa? Karena saya lebih mengenal diri saya dulu daripada Allah. Dan bahkan sampai saat ini aku belum mengenal Allah. Yang ku kenal hanyalah hawa nafsuku dewe di
hatiku selama ini, maka aku masuk neraka jahanam. Kenapa? Ketika diriku masih ada, yaitulah jin setannya yang dari api. Maka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf 179, mari kita buka bersama Al-A'raf 179. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Yang artinya, dan sungguh kami akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Ternyata kita selama ini lebih rendah daripada binatang ternak. Maka dari itu harus disembelih, harus dibaiat binatang ternak ini di dalam Idul Adha, di dalam keikhlasan melepas diri manusianya di hatinya. Agar apa? Agar tidak jadi Allah lagi. Agar apa? Agar hanya Allah yang menjadi Tuhannya, dan agar hanya Allah yang menjaganya, dan agar hanya Allah yang mencukupinya, dan hanya Allah yang memeliharanya. Sehingga manusia, innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya, karena manusia itu sudah kembali derajatnya di sisi Allah. Jadi manusianya sudah tak punya derajat lagi, karena manusianya sudah tak bermakrifat lagi. Maka ma'rifatullah akan selalu mengawasi, menjaga, dan memelihara serta mencukupi hamba-hambanya. Jadi kita pernah jadi binatang ternak, pernah jadi jin, pernah jadi setan, pernah jadi iblis, pernah jadi malaikat, pernah jadi manusia, dan sebagainya. Bila manusia sudah kembali ke jalan Tuhan, maka lepaslah manusia dari fahsya wal munkar. Bila manusia sudah menyembelih dirinya di dalam Idul Adha, di dalam baiat, maka ia akan kembali kepada Tuhannya. Maka terlepaslah fahsya wal munkar. Jadi terlepaslah perbuatan keji dan munkar itu menjadi perbuatan kebajikan saja.
menjadi perbuatan-perbuatan amal soleh saja. Apakah amal soleh dan apakah amal kebajikan itu? Amal-amal yang tidak pernah dilakukan oleh manusia, itulah amal kebajikan atau amal soleh itu. Amal yang berlabel lillahi ta'ala, bukan amal-amalnya jin dan setan, bukan amal-amal yang linas. Selama ini kan kita selalu akui amal-amal kita sebagai amal linas kita sendiri. Tak ada haknya dengan Allah. Kenapa? Karena Allahnya tidak ada bagi kita. Karena Allahnya tidak wujud bagi kita. Dan karena Allahnya gaib bagi kita. Mana mungkin amal-amal itu dipersembahkan kepada yang tak ada, yang tak kita kenali. Namun kecuali seluruh amal yang kita lakukan sejak detik-detik akil balik tiba selama ini hanya kita bakar sendiri di hati kita. Inilah yang dimaksud api neraka itu, tempat kumpulnya jin, manusia, iblis, setan itu. Karena kita selama ini punya pikiran, tidak mempergunakan pikiran itu untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Karena kita selama ini kita punya mata, kita tidak pernah mempergunakannya untuk menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Kita punya pendengaran, tapi selama ini kita tidak pernah mempergunakan pendengaran itu mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita punya rasa dan hati, selama ini tidak pernah kita merasakan kehadiran, keesaan, kewujudan, ketauhidan Allah di dalam hati kita, kecuali yang kita tauhidkan, kecuali yang kita esakan, kecuali yang kita ahadkan di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Itulah tempat kumpulnya iblis, jin, setan yang berada di dalam neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa menyadari bahwa kita selama ini selalu dan selalu mensekutukan Allah, selalu dan selalu menyerupai Allah. Jadi Allah ra kroso, jadi Tuhan tidak terasa. Kenapa? Karena Tuhannya gaib. Kenapa? Karena Allahnya tak terlihat, tak terdengar, tak terasa oleh diri manusia kita, sehingga kita seakan-akan jadi penguasanya diri kita sendiri di luar dari kekuasaan Allah. Inilah yang dimaksud Allah bersifat fahsya wal munkar. Ini secara syariatnya. Namun secara hakikat makrifatnya, milik siapa sifat-sifat yang ada pada diri manusia? Fahsya wal munkar itu milik siapa? Bila manusia tak ada hidupnya, bagaimana mungkin manusia bisa melaksanakan itu semua? Bagaimana mungkin manusia bisa bersifat fahsya wal munkar bila tanpa uripe Allah? Namun bila sudah tiada manusianya lagi, maka sifat-sifat itu sudah tidak termasuk fahsya wal munkar. Karena manusianya sudah tak mengaku-akui, sudah tak ada lagi, sudah tak wujud lagi, sudah tak hidup lagi, kecuali Tuhannya yang diesakan di hatinya, Tuhannya yang ditauhidkan di hatinya. Maka seluruhnya pagelaran itu selalu menjadi amal yang soleh, menjadi amal kebajikan. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Dan ada pertanyaan, bila hidup ini Allah, bila aku ini berbuat kejelekan, berbuat maksiat, berbuat mencuri, berbuat zina, apakah Allah yang berbuat itu semua?
Jawabannya adalah bila dirimu masih ada yang berbuat, ya Allah, hawa nafsumu dewe. Bila manusianya masih ada, apa buktinya manusianya masih ada? Manusianya yang masih merasa berbuat fahsya wal mungkar, manusianya yang masih merasa berbuat mencuri, berzina dan sebagainya. Masih ada manusianya, bagaimana mungkin bisa kau limpahkan semua amalmu kepada Tuhanmu yang selama ini kau tiadakan? Bagaimana mungkin kau limpahkan kejelekanmu kepada Tuhanmu yang selama ini kau gaibkan? Tentunya Allah yang ada di dalam hatimu, ya Allah, hawa nafsumu dewe dewe. Jadi bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, jangankan berbuat kemaksiatan, berbuat taat saja tidak bisa, apalagi berbuat kemaksiatan. Inilah hamba-hamba Allah yang selalu dan selalu husnul khotimah hatinya, yang mana apapun yang diperankannya selalu hanya memandang Allah yang memerankannya. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali dengan izinnya Allah. Maknanya bila manusianya sudah kembali kepada Allah, maka ia akan dijaga oleh Allah dari sifat fahsya wal mungkar, dari sifat kemanusiaannya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Tuhannya yang maha mulia. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhannya yang maha suci. Kenapa? Karena hanya Tuhannya yang maha berkuasa, yang menguasai dirinya. Maka tak akan ada lagi sifat fahsya wal mungkar di sisi Allah, kecuali hanya sifat jaiznya Allah saja. Allah gawe pola sakarepe dewe. Seperti kita berbuat dengan apa yang kita perbuat sendiri selama ini sebelum mengenal Allah. Itulah makna dari Allah bersifat fahsya wal mungkar. Allah yang diakui sebagai Allahnya hawa nafsu. Allah yang dimaksud adalah manusia yang masih mempersekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dibukakan pintu pemahaman, pintu taubat oleh Allah, dan termasuk kita semua para sahabat-sahabat pendengar penyimak Urip Allah akan selalu dibimbing Allah, dihidayai Allah untuk selalu menuju melewati siratal mustaqim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.